Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa vlog GC dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kita yang akan selalu menyajikan review film yang tidak hanya menghibur tetapi tentu saja memberikan inspirasi bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe sebelum kita mulai, agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Siapa yang gak kenal dengan grup Queen, grup musik legendaris asal Inggris yang sosoknya juga tak lekang oleh waktu dengan sisi-sisi kontroversial sang vokalis Freddie Mercury. Pada review kali ini kita tidak akan membahas tentang sosok kontroversi seorang vokalis, tetapi kita akan membahas bagaimana perjalanan grup musik ini dari nol hingga mencapai puncak ketenaran. Grup legendaris asal Inggris ini memang didominasi oleh para calon-calon mahasiswa yang memang mereka tidak hanya bermusik tetapi juga yang serius dalam mempertahankan pendidikan mereka, sehingga memang kualitas musik Queen ini berbeda dengan grup musik yang lain. Grup musik Queen ini digawangi oleh Roger, seorang drummer, kemudian ada Brian, gitaris, Decoy, bass, dan Freddie Mercury, vokalis. Pada preview kali ini juga kita mengingatkan seorang tokoh bernama Mary, gadis cantik yang nantinya akan menjadi inspirasi bagi seorang Freddie Mercury dalam menulis lirik dan lagu. Keempat orang ini memang memiliki latar belakang background pendidikan yang berbeda-beda. Contoh saja Brian, sang gitaris, seorang calon doktor yang memiliki kejeniusan dalam mengaransemen musik. Sedangkan Roger, sang drum, dia memiliki imajinasi dalam menciptakan suasana musik yang aneh, yang nyeleneh, yang punya karakter, membawa Queen pada eranya menjadi salah satu musik yang berbeda daripada yang lain. Sedangkan Decoy, sang basis, memiliki kecerdasan dalam dia bisa menyerap sesuatu yang baru kemudian diaplikasikan dalam instrumen bassnya. Dan yang terakhir, Freddie Mercury, sang vokalis, punya kelebihan dalam menulis lirik dan lagu. Salah satu inspirasinya adalah Mary, sang kekasih, yang awal-awal grup ini berjalan, Mary ini yang menjadi selalu inspirasi dari seorang Freddie menulis lirik dan lagu. Perjalanan keempat orang ini memang unik. Mereka memulai dari kafe, kemudian bar, manggung dari bar satu ke bar yang lain, sehingga kekuatan mereka dalam bermusik ini semakin komplit. Sehingga pada suatu waktu mereka punya ide bagaimana untuk menciptakan sebuah demo musik ataupun demo lagu. Awal mula grup ini berjalan kemudian menjadi salah satu grup legendaris di dunia adalah ketika ambisi Freddie Mercury untuk membuat sebuah album ataupun demo yang harus menjual mobil mereka dan juga tabungan terakhir mereka yang digunakan untuk membuat proses recording demo lagu Queen pertama. Setelah mobil terjual, akhirnya uang pun terkumpul. Kemudian mereka menuju studio membuat sebuah proses recording demo lagu. Disinilah mereka diuji kejeniusan empat orang ini, baik itu Brian, Roger, Decoy, dan juga Freddie Mercury. Dalam proses recording kali ini mereka mengusung rock and roll ke dalam jiwa bermusik mereka. Seorang Brian, Roger punya kecerdasan memberikan aksen-aksen yang aneh dengan sound-sound yang berbeda, sehingga membuat perbedaan dengan grup musik yang lain. Ditambah lagi jangkauan nada tinggi sang Freddie Mercury yang tentu saja membuat pembeda dari karya yang sudah mereka kerjakan. Kisah percintaan yang nyata bersama Mary selalu menjadi bahan ataupun ide dalam setiap lirik dan lagu yang dibuat oleh Freddie Mercury. Itulah yang membuat Queen berbeda dengan yang lain. Hingga pada suatu waktu, setelah demo yang mereka buat didengar oleh produser hebat di London pada waktu itu, mereka diajak ketemuan di suatu kafe. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan mereka akan diorbitkan sebagai grup rock pendatang baru yang tentu saja akan mengguncang dunia pada saat itu. Langkah pertama yang dilakukan sang produser adalah mengorbitkan lewat promosi di BBC London. Dan benar saja, setelah mereka tampil di BBC London, walaupun pada saat itu harus lip sync,
efeknya semua orang menyukai Queen di berbagai belahan dunia. Meski di awal-awal mereka tuh protes saat syuting karena harus lip sync, padahal mereka merasa mereka punya kemampuan musik di atas rata-rata. Sementara itu, sang vokalis Queen, Freddie Mercury, melamar kekasihnya Mary. Teman-teman mereka datang dan memberikan informasi yang mengejutkan bahwasanya musik mereka diterima di belahan benua Amerika dan mereka harus melakukan tour pertama kali keliling dunia di benua Amerika. Karena musik mereka merajai tangga musik di negara Paman Sam, akhirnya mereka melakukan tur di beberapa negara bagian. Dan tentu saja kesuksesan setelah tur itu diganjar sang produser untuk merilis single kedua yang tentu saja membuat Queen semakin menapai, melegenda dan diakui sebagai musisi papan atas pada waktu itu. Setelah tur yang sukses dari negeri Paman Sam, mereka bertemu sang bos, sang produser, kemudian berpikir bagaimana konsep album selanjutnya. Sempat terjadi perdebatan yang sengit. Akhirnya sang produser mengiyakan deal untuk mereka recording album berikutnya di sebuah desa agar mereka bisa konsentrasi menciptakan karya-karya yang mereka inginkan. Kisah liar fantasi percintaan yang dimiliki oleh Freddie Mercury berbuah manis pada salah satu lagu yang akan saya nyanyikan. Love of my life, you harm me, you broke my heart, and now you leave me. Meskipun pada awalnya mereka sempat alot dalam bagaimana merumuskan aransemen, mereka bertarung, bertengkar satu sama lain, ide yang dan gagasan yang mereka tercurah pada lagu yang mereka akan bawakan. Sang gitaris Brian menciptakan melodi-melodi yang membius para pendengar ataupun pecinta musik pada saat itu. Aransemen brilian dari sang gitaris tentu saja membuat pembeda dari musik yang sudah ada pada waktu itu. Queen menjelma menjadi sebuah kiblat musik dunia yang menjadi perhatian para musisi dunia seperti Led Zeppelin. Bahkan sang drummer dipaksa untuk bernyanyi dengan oktav yang sangat tinggi diikuti dengan kuartet vokal yang luar biasa yang akan menghasilkan harmonisasi musik yang pada saat itu belum pernah ada pada eranya. Dan menurut saya karya yang diciptakan oleh Queen pada saat ini adalah masterpiece selama mereka berkarir di kancah musik, belantika musik Inggris dan juga dunia. Dan benar saja, produser marah-marah dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Queen karena menurutnya lagu ini bullshit, omong kosong, ada kata-kata yang gak lazim dan sok opera begitu. Itulah yang diungkapkan oleh produser karena dia merasa telah mengeluarkan banyak duit dalam proyek ini. Karena karya Queen dicemooh oleh sang produser, maka keempat orang ini sepakat untuk keluar dari produksi rekaman tersebut. Kemudian langkah kontroversial dilakukan oleh sang vokalis. Dia menemui penyiar radio yang juga seorang gay di sebuah radio dan memperkenalkan album mereka Bohemian Rhapsody dan diperdengarkan di seluruh Inggris Raya. Ini awal di mana Mary mengetahui sisi lain sang vokalis Freddie Mercury, dan setelah Bohemian Rhapsody diputar, banyak sekali para musisi-musisi dunia berkomentar atas lagu-lagu dari Queen yang aneh dan unik. Dan setelahnya di tahun 1975, lagu-lagu Queen Bohemian Rhapsody menjadi populer di seluruh belahan dunia, di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika. Semua tergila-gila, terobsesi dengan karya-karya Queen dari Bohemian Rhapsody dan perjalanan tur musik mereka ke seluruh belahan dunia. Dan inilah yang membuat Freddie Mercury berubah berbeda, semakin berubah, menunjukkan sisi-sisi lain yang nantinya akan menghancurkan karir musiknya sendiri. Sang kekasih pun mengetahui kelainan seks yang dimiliki oleh Freddie Mercury. Kemudian Mary memutuskan untuk mengakhiri hubungan pertunangan yang sudah mereka jalin beberapa tahun ini.
Perubahan yang drastis dari Freddie Mercury yang mengubah dandanannya tidak seperti rock and roll pada masanya ataupun pada eranya. Dia lebih menjadi flamboyan karena memang dia seorang guy. Waktu itu Brian, sang gitaris, menciptakan karya yang di luar nalar, menggunakan animo penonton dalam sebuah lagu yang mereka akan buat pada waktu itu. Singkat cerita, Mary memperkenalkan kekasih barunya kepada Freddie Mercury. Itulah yang membuat dia semakin jatuh dan terperosok pada jurang hitam. Ketika ayah Freddie Mercury membaca sebuah berita di koran, dia merasa anaknya tersebut dalam bahaya yang mungkin bisa membahayakan nyawanya sendiri. Terjadi perdebatan yang alot dalam pembuatan album I Want to Break Free karena Queen yang berbasis rock and roll ingin diubah musiknya menjadi disco, sesuatu yang dramatis. Tetapi Decoy, sang basis, pun bisa menjadi jembatan. Akhirnya terciptalah I Want to Break Free dengan disco pada waktu itu. Bahkan dalam video klip mereka, Queen berdandan seperti wanita, yang tentu saja mendapatkan kecaman dari para netizen di Amerika pada waktu itu. Sesuai lagunya I Want to Break Free, mereka berempat memutuskan untuk break terlebih dahulu dari dunia recording dan menuju ataupun melanjutkan dalam dunia mereka masing-masing. Dan benar saja, ketika Freddie Mercury memutuskan untuk dia berada di jalur solo karir, kehidupannya berubah drastis 360 derajat. Dia menjadi suka pesta dengan teman laki-lakinya, dan ini semakin membuat dia terpuruk dalam kehidupan yang sisi hitam, tentu saja yang akan menghancurkan hidupnya, yang merenggut nyawanya. Sang vokalis mungkin bermandikan uang, tapi sisi gelapnya itu yang dia terjun dan membawanya pada ancaman sebuah kematian. Sang mantan kekasih yang melihat Queen saat ini berada di ujung tanduk pun menemui Freddie untuk agar sang vokalis kembali ke keluarga yang sebenarnya, yaitu grup bernama Queen. Akhirnya mereka berempat, Freddie Mercury, Brian, Roger, dan juga Decoy, memutuskan untuk bertemu dan rujuk kembali dalam sebuah keluarga bernama Queen, dan mereka akan tampil pada perhelatan akbar. Di sisi yang lain, Freddie Mercury berkunjung ke sebuah klinik. Dokter mengatakan tidak ada obat. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan dia. Kenyataannya adalah dia akan mati perlahan-lahan. Dalam sebuah latihan, Freddie Mercury yang merasa suaranya mengalami gangguan, kemudian setelah mereka break dari latihan, Freddie terus terang kepada sahabatnya bahwasanya dia mengidap penyakit langka yang akan merenggut nyawanya. Mendengar apa yang diucapkan oleh Freddie Mercury, ketiga sahabat pun menangis dan memeluk Freddie, menguatkan Freddie bahwasanya kehidupan so must go on, dan konser besar pun dilaksanakan sesuai jadwal. Inilah konser yang terbesar, konser akbar yang melibatkan Queen dalam sebuah konser untuk amal di Afrika, dan ditonton oleh dari seluruh penonton dari penjuru dunia. Lirik lagu yang dinyanyikan oleh Freddie Mercury seolah-olah membawakan perasaan dia kesakitan. Waktunya sudah sebentar lagi. Pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sesama grup di Queen, dan juga penggemarnya di seluruh dunia. Dan akhirnya Freddie Mercury harus menghembuskan nafasnya pada tanggal 24 November 1991. Inilah akhir sebuah perjalanan dari grup besar legend dari Inggris, Queen. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisah nyata yang dialami oleh Queen, sehingga kita bisa berhati-hati dalam kehidupan ini. Kita akan bertemu kembali dalam kisah nyata review film yang lain. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus eksis, berkembang, dan memberikan hiburan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.